Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh iki karo channel Putra Kelana Official ya. Iki bengi iki aku neng warung biasa. Sing ngerti yang belum tahu ya, yang belum tahu biar tahu. Apa sih sesungguhnya kerjaan Mas Putra? Kerjaan saya begini, jualan bakso. Jualan bakso. Nih ya, biar tahu teman-teman ya. Nih. Ini. Nah. Ini ya. Nah, ini nyonya. Ini warung bakso saya. Ini posisi jam 8 malam. Ya, 8 malam. Sambil lutut ya. Iseng-iseng ngobrol masalah urip, tentang kehidupan. Jadi sebenarnya orang hidup itu sebenarnya simple, gampang. Tapi sing gelem berusaha kayak gampang. Tapi sing angel, sing merasa angel itu karena nggak mau berusaha. Sebenarnya asal manusia itu mau berusaha, ya seseorang itu mau berusaha, insya Allah dikasih rezeki. Ya, kata orang usaha hasil tidak mengkhianati usaha. Jadi setiap orang yang mau berusaha, mau kerja, pasti bisa makan, pasti dapat rezeki. Inilah usahaku, ya kan, jualan bakso. Keseharianku jualan bakso. Jadi kalau aku jalan-jalan kemana-mana itu ada vlog aku ya, jalan kemana, posisi lagi di Jepara, posisi lagi di Purbalingga, posisi lagi di Purwodadi, posisi lagi di Merak, kadang di Lampung. Itu kerja juga. Jadi selain aku jualan bakso, aku kadang-kadang megang setir, ya, megang setir, freelance. Ya itu tadi, karena aku mau gampang hidup, mau senang hidup ya harus berusaha. Apapun usahanya itu, yang penting halal, barokah, ya kan. Insya Allah buat seneng ada. Dan ini bojoku ini. Ini yang kalau aku lagi keluar megang setir, yang megang kendali warung ini bojoku. Bojoku nih yang megang kendali warung nih. Kalau aku lagi berangkat nyetir, ya kan. Tapi kalau mau berangkat itu udah diwanti-wanti, awas kalau lirak-lirik di jalan. Ya orang sopir ya. Sopir kalau nggak lirak-lirik kan kanan sepion, kiri sepion. Kita harus lihat kanan kiri ya kan. Karena itu memang profesi seorang sopir gitu loh. Mata ngelirik kanan, ngelirik kiri, ya kan. Pikiran fokus ke depan, kaki kanan kiri main. Itu sopir. Tapi wanti-wanti bojo, ini wanti-wanti bojo. Awas Pak, nanti kalau di jalan lirak-lirik. Dalam hati saya lirak-lirik lah, kalau nggak lirak-lirik saya bingung dong nggak ngelihat spion. Bahaya kan, bisa ngenain pengendara lain kan. Tuh. Tapi yang dimaksud lirak-lirik itu sama bojoku beda. Maksudnya ada yang apa ya, kinclong. Itu takutnya aku ngelirik yang kinclong gitu. Padahal aku nggak usah ngelirik yang kinclong, itu ngelirik aku gitu loh. Pede.
Gede. Mah, bikin teh manis mah. Makanya ngopi, ya kan? Ngerokok. Kalau kopi memang aku jarang ngopi, jadi teh manis. Es aku juga nggak pernah minum es. Bikin lemes. Loyo lor, loyo. Jadi gini lor, menurutku hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Jadi mau pilih bagaimana, mau model hidup bagaimana, itu pilihan pribadi masing-masing gitu loh. Jadi kalau saya pilihan saya selagi masih ada celah untuk saya bisa mempelajari, untuk saya bisa, di situ pasti saya masuk. Itu prinsip saya. Jadi saya tidak menentukan pekerjaan saya. Aduh, terima kasih ya. Jangan lupa Tomji. Jadi aku tidak memilih pekerjaan dan aku tidak hanya fokus satu kerjaan. Jadi begitu ada celah, aku bisa masuk kerja dan bisa aku pelajari. Di situ pasti aku masuk, aku pelajari. Aku supaya bisa. Jadi mungkin nggak sekarang, nggak besok, suatu saat kalau kepepet yang lain, yang itu masih bisa. Itu prinsip saya. Gitu. Tapi pada hakikatnya setiap orang itu punya prinsip masing-masing gitu. Punya prinsip masing-masing. Jadi ada yang udah itu ya udah itu aja gitu. Tapi kalau saya enggak. Kalau saya. Terus di sisi lain memang hobiku traveling, jalan. Hobiku jalan. Jadi selaras dengan kerjaan gitu loh. Jadi sambil megang setir ya, kita ngantar orang, satu dapat duit, dua saya bisa melihat keadaan luar, keadaan mana-mana gitu. Jadi saya bisa berpikir oh daerah sini kayak ini, daerah sini kayak ini. Terus untuk peluang usaha daerah ini bagusnya masih ini. Itu sambil berjalan tuh sambil saya mikir di mana tempat yang bagus gitu. Karena memang usaha saya ya warung bakso, usaha saya asli warung bakso dan semua aku kelola sendiri, aku belanja sendiri, masak sendiri ya kan, terus dijual sendiri gitu. Kadang-kadang ya ada orderan ke Jakarta gitu ya, aku harus ngantar ke Jakarta ya, namanya kita melayani konsumen ya kan, kita ya sebaik mungkin, sebisa mungkin kita servis konsumen supaya konsumen puas, balik pesan ke kita lagi gitu. Begitu juga di warung itu ya kita dituntut harus ramah pada pembeli ya kan, satu. Kedua, tempatnya harus bersih ya kan. Dua, ketiga, kita harus, ini yang penting, paling penting, kita harus benar-benar menjaga kualitas dagangan kita, maksud saya kualitas masakan gitu. Jadi go temen ya kan, teman mancing biasa kalau ada yang lewat, teman mancing tuh suka manggil. Jadi masakan kita itu harus kita jaga ya kan, supaya pas di lidah pelanggan bagaimana. Jadi sering-sering kita cicipin ya kan, kita makan dagangan kita. Oh rasanya begini, rasanya begini. Dan herannya itu ya, saya kalau libur itu kalau jalan itu jajannya ya bakso ya mie ayam. Mas kenapa kok tukang bakso kok libur
keluar jajan mie ayam, jajan bakso. Ngirit amat katanya. Bukan masalah ngirit. Bukan masalah ngirit. Ini saya kasih kuncinya ya. Saya kasih kuncinya. Kita ibaratkan sekolah studi banding. Ya kan? Kita ngerasain punya orang, kita nyobain masakan orang, dagangan orang. Kalau profesi saya ya bakso ya mie ayam, ya saya nyobain bakso mie ayam punya orang. Itu rasanya bagaimana, harganya bagaimana. Ah itu kelebihannya di situ, buat studi banding. Bukan kok masalah ngirit. Ya kalau masalah mau makan sate juga bisa, mau makan ayam bakar juga bisa, insya Allah. Tapi itu tadi, saya yang sering kalau keluar makannya ya jajannya bakso ataupun mie ayam. Kalau pulang kampung pun juga begitu. Pulang kampung ya jajan bakso, mie ayam. Tuh. Jadi buat studi banding, ngetesnya ya lur ya, ngetes. Memang nggak jarang ngopi, kopi mau, tapi jarang-jarang. Alhamdulillah. Ini karena memang udah sepi, udah malam, jam 8. Jadi bisa duduk santai sama permaisuri, bojo sama bojo. Jadi itu tadi ya, hidup itu simpel, gampang, tapi yang mau berusaha. Sekarang nggak usah modal ya, nggak usah modal. Kita mau usaha gitu ya. Ya ini terus tersangka ya, modalnya malu ya kan. Kalau nggak malu, keluar ke pasar ya kan, jering dapat duit. Itu mau usaha. Coba kalau di rumah duduk tidur, ya nggak bakalan duit itu datang sendiri. Ya paling cuma dikasih sama saudara, ya kan. Ya kan kalau dikasih terus kan ya malu. Masih sehat ya kan, masih kuat ya kan. Kenapa nggak mau usaha kan gitu. Jadi selama kita masih sehat, masih kuat, kita harus belajar. Nggak bisa, saya nggak bisa itu kok, saya nggak bisa kerja itu. Mau nggak belajar gitu. Kalau nggak mau belajar ya nggak bakalan bisa. Siapapun termasuk saya kalau dulu nggak mau belajar nggak bakalan bisa. Ya nyopir lah, ya jualan bakso lah, ya pokoknya semua itu harus dipelajari. Asal ada niat mau belajar pasti bisa. Itu pasti. Yang paling penting niat dulu. Ada niat ya kan, ada kesempatan ya kan, pasti bisa. Lah yang saya sayangkan ya kan, ada kesempatan tapi niatnya nggak ada. Itu sangat sayang banget. Bener-bener rugi kalau bagi saya. Bener-bener rugi. Karena gimana? Ya dikasih kesempatan tapi nggak mau menggunakan kesempatan. Itu rugi. Kalau saya malah cari kesempatan, cari celah supaya saya bisa masuk, supaya saya bisa gitu. Kalau saya pribadi saya, tapi kan itu tadi kembali ke prinsip ya kan, kembali ke prinsip. Tiap orang itu punya prinsip hidup masing-masing ya kan. Ya kalau mau enak ya harus berusaha. Aku pengen seperti orang itu bagaimana caranya bisa kayak seperti itu. Jangan berpikiran jelek, wah orang itu bisa kaya karena punya begini, pakai begini. Enggak. Konsep, enggak boleh begitu. Seandainya pun orang itu pakai begini, biarkan.
hidup masing-masing. Tapi kalau bisa kita jangan seperti itu. Kita pelajari aja usahanya apa sih, kok bisa orang seperti itu. Ini ada orang masuk loh. Sorry lor ya, ini ibu negara mau melayani mie ayam. Jadi saya apa dulu? Ya, yang intinya seperti itu tadi, kehidupan itu. Bagi saya seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu, bisa memberi motivasi buat sedulur-sedulur semua gitu ya. Mudah-mudahan. Tapi ya kalaupun enggak ya enggak apa-apa. Ini sekedar obrolan. Anggap aja omong kosong. Pindah dulu ya. Dan orang ya kalau belum dipelajari, belum bisa, itu ruwet. Katanya ruwet. Kok susah amat sih, ruwet amat? Sebenarnya enggak. Kalau mau dipelajari, mau ditekuni, sebenarnya enggak ruwet, gampang. Apalagi kalau sudah berjalan itu enjoy aja. Yaitu tadi kalau kerjaan itu kalau dikerjakan dengan senang hati, seberat apapun kerjaan itu terasa ringan. Tapi kalau namanya udah males-malesan, ya kerjaan ringan banget itu pun jadi berat karena memang udah nggak seneng sama kerjaannya gitu loh. Jadi intinya kita mau melakukan sesuatu itu harus seneng dulu, dengan apa yang mau kita lakukan itu baru bisa berjalan. Tapi kalau udah nggak seneng dulu, nggak bakalan bisa berjalan. Jadi kita intinya harus seneng dulu. Jadi kita harus hobi dulu, hobi kerja, hobi cari ilmu ya kan. Jadi kalau udah punya itu, insya Allah bisa jadi. Tapi kalau nggak punya ilmunya, nggak ada rasa senang dulu mencari ilmu, ataupun katakanlah kerja nggak seneng, ya nggak bakalan bisa. Oke lor ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberi motivasi buat sedulur-sedulur semua ya. Mungkin sampai di sini dulu obrolan omong kosong sama saya ya kan, Putra Kelana Official. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.